Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring materi pendidikan agama Islam kelas 9 tentang akikoh dan kurban. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Semuanya pada sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut kita bahas tentang materi kurban dan akikoh. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian syarat-syarat, hal-hal yang makruh, dalil nakli, dan tata cara penyembelihan hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ketentuan akikoh dan kurban. Apa itu akikoh? Akikoh di sini adalah penyembelihan hewan kurban di mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena adanya kelahiran seorang anak. Nah, oleh karena itu anak yang baru lahir disunnahkan dan wajib hukumnya bagi yang mampu untuk diakikoi. Nah, kenapa kok wajib atau sunnah? Nah, wajibnya bagi yang mampu, sunnah muakkad bagi yang tidak mampu. Dalilnya kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ahmad wa Tirmidzi dan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Samrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ulamun murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya, An Samrata radhiyallahu anhu, dari Samrata radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kullu ulamun murtahanun, setiap anak murtahanun, yaitu tergadaikan bi aqiqatihi, dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabihi, disembelih dari anak ini apa? Yauma sabihi, pada ketujuh harinya. Wa yuhlaku, dan dicukur. Wa yusamma, dan diberi nama. Ini anjuran atau perintah Nabi Muhammad SAW tentang akikoh. Nah, ini anjurannya. Akikoh sebaiknya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Namun, banyak orang-orang sekitar kita, masyarakat kita, masih nunggu 41 hari. Ada yang sebelum 41 hari. Nah, ini ikhtilaf, artinya itu kebiasaan. Tapi yang dianjurkan adalah hari ke-7 setelah kelahiran anak. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? 1 tahunnya boleh, sampai dia itu mampu. Nah, kalau orang tua masih tidak mampu bagaimana? Anaknya yang sampai dewasa itu, kalau anak tersebut mampu, silakan niat akikoh untuk diri sendiri. Akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba. Dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Nah, ini kalau yang akikoh. Sedangkan kurban itu waktunya hanya 1 tahun 1 kali, yaitu pada saat Idul Adha. Setelahnya Idul Adha.
Nah, kalau sebelumnya itu bukan kurban, tapi namanya daging yang bisa dimakan. Kalau setelah Idul Adha kita potong, kita sembelih untuk niat kurban, nah ini berarti di tanggal 10 Zulhijjah setelah Idul Adha kita potong. Atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ini untuk waktu daripada penyembelihan hewan kurban. Apa itu kurban? Bahasa Arab berasal dari qarraba, yuqarribu kurbanan. Artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, silahkan kurban dengan semaksimal mungkin. Menurut istilahnya apa itu kurban? Secara lengkapnya adalah ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan binatang tertentu. Nah, tertentu ini apa? Tertentu ini adalah binatang-binatang yang memang dimakan oleh masyarakat sekitar. Nah, kalau di Arab mungkin unta, kalau di sini sapi, ada domba, dan seterusnya. Ini adalah binatang-binatang tertentu yang dimana makanan-makanan yang bisa dimakan oleh masyarakat sekitar. Apa? Atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan terakhirnya adalah dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, apa yang kita cita-citakan akan terkabulkan. Hukumnya bagaimana? Hukum daripada kurban dan akikah ini adalah sunnah muakkad, mendekati wajib ini. Nah, sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Ya, ini ya. Ada wajib, nanti ada sunnah muakkad, ada sunnah. Nah, kalau sunnah muakkad ini adalah mendekati ke wajib. Bagi yang mampu, hukumnya wajib. Nah, wajibnya apa? Wajib dilakukan, wajib dilaksanakan. Kenapa kok wajib? Nah, di sini kalau yang mampu, berdasarkan dalil Al-Quran di surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar. Kemudian hendaklah kamu sholat bagi Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Membenci apa? Membenci kurban, membenci kepada Allah. Terputus hubungannya kalau kita semuanya sudah tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apa saja ketentuan hewan kurban? Nah, hewan kurban atau akikahnya ya, jangan sampai kita membuat atau membeli hewan kurban yang seperti apa ketentuannya. Ya, ini jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah kalau unta yang sudah berumur 5 tahun. Nah, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Kambing yang sudah berumur 2 tahun. Yang ada giginya sudah lengkap. Ini. Nah, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau lebih berganti gigi. Nah, apa bedanya kambing atau domba? Kalau kambing itu madhurana, embi. Kalau domba itu madhuranya bedus. Berarti bedus
Kalau 1 tahun boleh dikurbankan dan sudah ada giginya yang sudah lengkap ganti. Nah, ini hanya catatan. 1 ekor unta atau sapi boleh dikurbankan oleh 7 orang. 7 orang dikorbankan untuk nama 1 sapi. Pak, bagaimana dengan lebih? Ya silahkan, itu ikhtilaful ulama. Nah ini, yang 1 ekor kambing dikorbankan oleh 1 orang. Jadi atas nama korban si A, berarti itu hanya 1 kambing. Nah, itu wajibnya. Pak, kalau saya punya banyak kambing, saya korbankan semua. Lebih baik. Nah, gitu ya. Sip, gitu. Selanjutnya, setelah hewan-hewan kurbannya seperti apa, bagaimana cara menyembelih hewannya? Yang pertama, ini pastikan binatangnya dalam keadaan masih hidup. Jangan sampai yang mau mati langsung dipotong. Ngapan itu langsung dipotong ya. Binatangnya apa? Binatang yang halal dimakan. Nah, jangan menyembelih harimau. Nah, gini. Nah, ini yang kedua. Orang yang menyembelih membaca basmalah. Jadi, orang Islam itu harus membaca basmalah. Yaitu letakkan penyembelihan kita, alat-alat penyembelihan kita dengan seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih pendek lagi, Bismillah. Nah, itu sudah, jangan dipotong lagi. Ya, ini kalau ingin cepat, tapi lebih baik ini dilengkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau hewan kurban itu didahului dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai 3 kali, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih binatangnya. Yang ketiga, nah ini alat yang digunakan harus tajam dan tidak terbuat dari tulang, kuku atau gigi, pas kekek. Itu tidak boleh ya. Yang keempat, dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Nah ini, kalau dalam bahasa Arabnya ini adalah hulkum. Nah ini ada mari, jalannya tempat kita itu bernafas, itu namanya mari. Nah, kalau hulkum tempat nafasnya jalannya makanan. Dua-duanya harus terputus. Nah, ya. Tapi tidak boleh terputus sampai putus kepala lepas dari badannya. Nah, ini yang dimaksud terputus urat leher dan urat nadinya atau urat nafasnya ini adalah sampai sini ya. Yang penting semuanya sudah terputus. Nah, apa saja hikmah pelaksanaan akikoh? Yang pertama ini menghidupkan sunnah Nabi, yaitu dengan cara memotong kambing, memotong domba agar kita undang tetangga-tetangga kita untuk tasyakuran, makan bersama. Nah ini sunnah-sunnah Nabi. Yang kedua membebaskan anak dari ketergadaian. Nah, yang ketiga ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir sehingga disunnahkan untuk mencukur rambut keseluruhannya. Kenapa? Karena rambut yang berada di sisa dari rahim itu kemungkinan masih ada unsur-unsur yang ada dari setannya. Dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah.
keburukan moral, dan penderitaan. Nah, anak-anak tanya ke orang tuanya, apakah saya sudah diakikoi, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh soleha. Yang belum bagaimana? Ya silahkan untuk mengundang teman-temannya makan bersama, potong domba dan seterusnya. Nah, ya, undang Pak Heru, jangan sampai lupa ya. Kalau ada akikoh. Yang kelima, merupakan bentuk takarruf pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang keenam, akikah sebagai sarana menambahkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, ini syukuran. Sehingga, oh saya punya anak laki-laki, berarti 2 ekor kambing, pendenen, lumayan, tambah banyak yang diundang. Nah, yang ketujuh ini terakhir, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Dengan dipotongnya kambing, dipotongnya domba, kita undang teman-teman kita undang tetangga-tetangga kita undang sanak famili kita. Nah, ini merupakan tali silaturahim agar supaya kita kuat. Nah, kalau kurban bagaimana? Nah, ini kenapa kok disunahkan menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Ibrahim yang mengkurbankan putranya Nabi Ismail. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 4, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak kikir, tidak rakus. Nah, ini. Nah, ya, jangan pelit-pelit. Nah, ini. Ya, di situ ceplengnya delem. Nah, kalau bahasa Maduranya, tapi belum tentu ceplengnya delem artinya di situ kikir. Nah, ini belum tentu ya. 5, kurban mendidik kita untuk peduli sesama kita. Nah, ini 6, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Dengan cara menyembelih itu kita niatkan untuk membunuh atau menghilangkan rasa apa? Tamak, ya, serakah, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, ini hikmah yang diambil dalam pelajaran kurban kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tugas akikoh dan kurban, ini 1, jelaskan tata cara penyembelihan hewan. 2, sebutkan ketentuan seorang penyembelih. Nah, bagaimana ketentuannya seorang penyembelih? 3, bagaimana ketentuan pembagian daging kurban. Nah, siapa saja yang berhak? Ini silahkan tanya nanti ke ustadz-ustadz yang ada di sekitar Anda. Apakah perbedaan ketentuan pembagian daging akikoh dan daging kurban? Nah, perbedaannya seperti apa? 5, sebutkan hikmah pelaksanaan kurban. Yang sudah saya sebutkan tadi. 6, lakukan wawancara dengan ustadz di tempat tinggalmu masing-masing untuk mengetahui tentang hikmah akikoh dan kurban. Buatlah laporan hasil wawancara tersebut. Ya, silakan buat laporan bagaimana hasil wawancara dengan ustadz atau para kiai-kiai yang ada di sekitar Anda semua. Yang ketujuh, teman sekelasmu pernah melihat seseorang menyembelih seekor itik. Nah, kalau itik ini kan agak panjang lehernya. Itik yang telah disembelih tersebut ternyata belum mati. Kemudian
orang tersebut menangkapnya lagi dan menyembelihnya sampai mati. Bahkan lehernya sampai putus. Nah, ini menurut pendapat kalian sah atau tidak penyembelihan tersebut? Berikan alasannya. Bagaimana hukum mengkonsumsi daging itik tersebut? Nah, ini silahkan kalian tulis di dalam kertas folio bergaris. Nah, nanti dikumpulkan pada saat jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan agama Islam. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita di IG dan YouTube untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.